adik-adik, apa kabarnya? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik sehingga pada saat ini kami boleh diizinkan Tuhan, boleh mendengarkan cerita bersama-sama. Doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Namun di sini Kakak akan membaca ayat 4 sampai yang ke-6 saja. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Potong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dan ia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memangkul lembing tembaga. Puji Tuhan. Judul cerita pada pagi hari ini adalah anak yang tetap mengandalkan Tuhan. Nah, ada seorang bapak yang mempunyai 5 anak. Siapa yang di sini mempunyai saudara? Ayo angkat tangan. Nah, kakak juga mempunyai saudara. Kakak adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Yang pertama itu perempuan dan yang kedua itu laki-laki. Nama bapak itu ada yang tahu siapa? Ya, nama bapak itu adalah Bapak Isai. Nah, Bapak Isai dan kelima anaknya tinggal di Israel. Nama raja pada zaman itu di Israel adalah, ada yang tahu siapa? Dia adalah Raja Saul. Nah, pada saat itu terjadi suatu peperangan, yaitu peperangan antara orang Israel dan melawan orang Filistin. Jadi, pada saat peperangan itu, ternyata ada tentara orang Filistin yang mempunyai seorang pahlawan yang besar badannya, dan dia kuat, dan dia sangat berpengalaman dalam berperang. Adakah yang tahu siapa namanya? Dia seorang raksasa yang mempunyai badan besar. Apakah adik-adik pernah melihat raksasa? Kalau kakak sih belum pernah, tapi pernah menonton di film atau di televisi. Dia adalah Goliat. Goliat mempunyai badan yang sangat besar, sehingga menyebabkan tentara orang Israel menjadi sangat ketakutan. Kenapa kira-kira mereka takut? Ada yang tahu? Ya, mereka takut karena mereka badannya kecil-kecil, sedangkan Goliat mempunyai postur badannya sangat besar. Dan juga selain itu, Goliat juga mempunyai banyak pengalaman dalam berperang. Ketika Goliat ini mau berperang melawan tentara orang Israel, sebelum itu dia menghina orang Israel. Dia menghina karena mereka badannya kecil, mereka tidak bisa berperang, dan lagi yang lebih parahnya, Om Goliat menghina Tuhan orang Israel. Wah, sedih sekali ya. Nah, ketika 5 anak Bapak Isai ini, ada anak Bapak Isai yang paling kecil. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa namanya? Nah, namanya adalah Daud. Daud adalah seorang anak yang taat sama orang tua, dia tidak pernah melawan orang tua, dan dia senang sekali menjaga peliharaan kambing domba bapaknya. Ketika pada suatu hari Daud sedang menjaga kambing domba milik bapaknya, tiba-tiba Bapak Isai memanggil, Daud, Daud. Kira-kira ada apa ya? Dan akhirnya Daud pun pergi menjumpai bapaknya. Ketika Daud sudah bertemu dengan Bapak Isai, ternyata Bapak Isai meminta tolong kepada Daud untuk mengantar bekal atau mengantar makanan kepada ketiga kakak Daud yang sedang mengikuti peperangan melawan orang Filistin. Karena Daud seorang anak yang taat, akhirnya Daud mengambil bekal tersebut dan mengantarnya kepada ketiga kakaknya yang sedang mengikuti peperangan. Ketika Daud sudah sampai di medan peperangan, dia sangat kaget sekali. Kira-kira kenapa ya dia kaget? Nah, dia kaget karena ternyata ketika dia sudah sampai, orang mau berperang. Wow, kasihan sekali ya Daud. Dan akhirnya
Ketika dia mengantar makanan itu kepada tiga kakaknya, kakaknya Daud marahi. Kakaknya Daud memarahi Daud karena mereka kasihan. Kok Daud ada sih di sini, kan orang mau berperang, nanti dia mati, nanti dia sakit dan lain sebagainya. Akhirnya Daud pun heran ketika dia melihat ada seorang raksasa yang sombong, dia menghina dan dia lebih-lebih menghina Tuhan orang Israel. Dan Daud sangat jengkel sekali. Siapa orang ini? Kenapa dia mau menghina Tuhan saya? Kenapa dia mau menghina bangsa atau umat Israel? Akhirnya Daud pun pergi menjumpai Raja Saul. Ketika dia menjumpai Raja Saul, dia kira-kira ngapain ya? Apakah dia mengantar makanan lagi? Tentu tidak. Dan ketika Daud sudah pergi menjumpai Raja Saul, akhirnya Daud meminta izin dan memohon, Raja, apakah saya boleh berperang melawan Goliat atau melawan orang Filistin ini? Kira-kira Raja Saul izinkan gak ya? Ya, Raja Daud tentu tidak mengizinkan. Karena kenapa? Daud badannya kecil, Daud tidak pernah berperang, dan lagi Daud itu tidak mempunyai pakaian perang. Sedangkan Goliat, dia mempunyai badan yang besar, dia mempunyai pakaian perang, dan juga Goliat mempunyai banyak pengalaman dalam dia mengikuti peperangan. Tentu saja Raja Saul tidak mengizinkan, dan juga kakak-kakaknya tidak mengizinkan, dan semua orang Israel pun tidak mengizinkan Daud. Tetapi Daud tetap mau, Raja saya mau ikut berperang, Raja saya mau melawan Goliat. Akhirnya karena Daud terus memaksa Raja Saul, akhirnya ya udah Raja Saul langsung memberikan pakaian perang kepada Daud. Ketika Daud memakainya, kasihan sekali, badannya terlalu kecil untuk memakai baju perang itu. Akhirnya dia tidak bisa bergerak, dia kaku sekali. Dan ya akhirnya Daud melepaskan pakaian itu dan dia hanya sekedar pakai pakaian biasa aja seperti kakak dan adik-adik semua. Dan sebelum dia pergi berperang, Daud pergi ke pinggir sungai. Kira-kira Daud ngapain ya? Apakah dia mandi? Tidak. Ketika Daud sudah ke pinggir sungai, dia mengambil 5 batu. Dia mengambil 5 buah batu dan dia taruh di saku atau di kantongnya dan dia membawa ke tapel. Kok Daud tidak membawa pedang ya? Kok Daud tidak membawa perisai untuk berperang? Kira-kira ngapain ya dia bawa ke tapel? Nah, ketika Daud sudah mendekati Goliat, kira-kira ada yang tahu apa yang terjadi? Goliat tertawa. Goliat terus menghina orang Israel dan terus menghina Tuhannya orang Israel. Hahaha. Goliat terus tertawai karena kenapa? Yang dia lawan adalah seorang anak kecil yang tidak punya pengalaman apa-apa dalam berperang. Tetapi yang lebih herannya, Daud tidak merasa takut sama sekali. Daud tidak mundur, tetapi dia terus maju. Dan ketika dia sudah dekat sama Goliat, akhirnya Goliat bilang, "Hai Daud, kamu kira saya ini anjing? Kamu kira saya ini binatang? Kenapa kamu datang tidak membawa pedang, tetapi kamu hanya membawa tongkat atau hanya membawa ketapel?" Tetapi Daud tidak berbicara apa-apa. Dan Daud pun tidak merasa ketakutan. Kira-kira kenapa ya Daud nggak merasa takut? Karena dia percaya Tuhan selalu melindungi dia. Karena dia percaya Tuhan selalu menyertai dia. Sebab ketika dia sedang menjaga kambing domba bapaknya, Tuhan selalu menjaga dia. Ketika ada serigala, ketika ada harimau yang mau makan, ya tentunya Daud nggak bisa buat apa-apa. Tapi ada Tuhan yang selalu menjaga dia. Nah, Daud pun yakin ketika dalam peperangan pun Tuhan pasti menyertai dia. Tuhan selalu melindungi dia dan Tuhan pasti akan menjaga dia. Dan akhirnya dengan berani, dengan percaya bahwa Tuhan adalah perisainya, Daud pergi dan dia mengambil batu yang ada di kantongnya. Ketika dia sudah ambil itu batu dan dia menggunakan ketapelnya dan dia ketek, kira-kira kena nggak ya? Ya, benar sekali. Tepat mengenai jidatnya Goliat dan akhirnya Goliat pun terbaring karena kesakitan. Nah, ketika Goliat sudah terbaring kesakitan, akhirnya Daud cepat-cepat lari. Dia lari dan mengambil pedangnya Goliat langsung memotong kepalanya. Dan akhirnya Goliat pun mati.
sehingga menyebabkan orang Israel dan Daud menang. Kira-kira mereka menang kenapa? Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud seorang yang berani, tapi kenapa? Karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Karena Tuhan yang ada menjadi perisai, menjadi pelindungnya mereka. Jadi pada pagi hari ini melalui cerita Daud dan Goliat, kita dapat belajar bersama-sama, yaitu menjadi anak yang tetap mengandalkan Tuhan. Kita nggak boleh takut. Mungkin adik-adik takut kalau pergi ke WC sendiri, pergi jalan sendiri, atau pergi makan sendiri, ataupun takut tidur di kamar sendiri. Nah, jadi adik-adik nggak boleh takut lagi. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi pelindungnya kita. Tuhan Yesus yang selalu memelihara kita. Dan yang kedua, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan kita berpikir, oh saya bisa, oh saya bisa. Tapi kita tetap menyerahkan hidup kita sama Tuhan dengan cara kita tetap mengandalkan Tuhan. Yaitu sebelum kita belajar, kita berdoa, sebelum kita makan, kita berdoa, sebelum kita ke sekolah, kita berdoa, sebelum kita ujian, kita berdoa, dan sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita pada pagi hari ini, mari bersama kita membuka kitab di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita membaca ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini merupakan ayat hafalan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mendengarkan cerita yang mengajarkan kepada kami semua, agar kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, agar kami tidak takut, karena kami percaya ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.